tugas askep bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan fisik adalah langkah yang harus dilalui seorang bidan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Tujuan asuhan bayi baru lahir yaitu mampu mendemonstrasikan cara pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari kepala hingga kaki. Persiapan alat. Yang pertama ada pantom bayi, bengkok, stetoskop, lampu senter, kapas pada tempatnya, dan lampu penghangat. Setelah persiapan alat, selanjutnya alat letakkan dekat dengan bayi. Kemudian cuci tangan 7 langkah menurut standar WHO. Lalu bilas dan keringkan. Setelah itu gunakan handspoon. Setelah gunakan handspoon, balikan bayi secara terlentang dan jaga kehangatan bayi menggunakan lampu penghangat. Lalu kita mulai pemeriksaan itu pada daerah kepala. Di kepala itu pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat apakah simetris atau tidak. Terus kita lihat adanya caput succedanum atau benjolan berisi cairan dan sepal hematom atau benjolan berisi darah. Terus kita lihat ada tidaknya tanda molding pada kepala atau tidak. Selanjutnya kita turun pada bagian mata. Di mata kita inspeksi apakah simetris antara kiri dan kanan atau tidak. Kemudian ada tidaknya pus pada mata. Terus kita lihat apakah mata mengalami katarak kongenital, dan kita lihat apakah mata mengalami strabismus atau juling, dan ada tidaknya perdarahan pada konjungtiva. Setelah pada mata kita lihat lagi pada bagian hidung. Nah, di hidung kita lihat ada 3, yaitu pertama adalah cuping hidung, kemudian epicanthus dan strabismus atau lubang hidung. Selanjutnya itu pada mulut. Di mulut kita lihat pertama simetris atas dan bawah atau tidak. Kemudian kita lihat ada tidaknya labiopalatos-kisis dengan dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan senter. Itu kita buka dan kita lihat apakah ada sumbing atau labiopalatos-kisis atau tidak pada bibir ataupun langit-langit. Dan kedua bisa kita gunakan dengan cara menggunakan kasar. Yaitu kita palpasi bagian dalam sekalian kita bersihkan apakah ada tidaknya sumbing pada langit-langit ataupun pada bibir. Nah, setelah itu kita turun pada bagian telinga. Di telinga kita lihat simetris kiri dan kanan atau tidak. Kemudian kita tarik ada tidaknya garis hayal pada telinga. Setelah telinga kita turun pada bagian leher. Di leher kita lakukan palpasi secara mengeliling ada tidaknya benjolan pada leher. Setelah itu kita turun pada bagian klavikula. Di klavikula juga kita lakukan palpasi menggunakan jari-jari tangan untuk memeriksa ada tidaknya fraktur pada klavikula. Setelah itu kita turun pada bagian tangan. Di tangan kita lihat, yaitu kita bandingkan apakah simetris kiri dan kanan. Kemudian kita lihat ada tidaknya sindaktili dan polidaktili. Sindaktili adalah jarak antara jari-jari dan polidaktili adalah jumlah jari-jari yang lebih dari 10. Selanjutnya pada dada. Di dada kita inspeksi kesimetrisan dada pada saat bernafas. Kemudian kita lihat ada tidaknya retraksi interkostal atau pernafasan yang seperti orang asma. Dan kita lihat bagian puting dan areola apakah transparan, timbul atau tidak. Setelah pada bagian dada kita turun pada bagian abdomen. Di abdomen yang kita penilaian ada 2. Yang pertama adalah hernia umbilikalis, yaitu adalah benjolan usus yang keluar melalui tali pusat dan perdarahan pada tali pusat. Setelah itu pada bagian abdomen kita turun pada bagian genitalia. Ya, pada bayi laki-laki yang itu pertama kita ukur panjang penis kurang lebih 3 cm menggunakan jari telunjuk atau jari tengah. Dan kita pastikan ada tanda fimosis, kemudian ada tidaknya lubang uretra, dan kita palpasi bagian skrotum apakah testis sudah masuk pada skrotum atau tidak. Lalu kita pada bayi perempuan kita buka secara perlahan labenya untuk memastikan ada tidaknya lubang vagina dan juga lubang uretra.
Setelah itu kita lanjut pada pemeriksaan tungkai. Di tungkai kita lihat kesimetrisan kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak, sama panjang atau tidak. Kemudian kita periksa ada tidaknya fraktur dengan cara tes ortolani, yaitu ibu jari berada pada femur, kemudian jari lain berada pada bagian bokong. Kemudian kita tekuk 90 derajat, lalu kita buka dengan cara seperti posisi mengangkang. Apabila ada bunyi krek berarti terjadi dislokasi pada acetabulum. Nah, selanjutnya kita turun melihat pada kulit. Di kulit yang kita nilai adalah apakah warna kulit kemerah-merahan atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa pada bagian spinal dengan cara tengkurapan bayi. Terus kita palpasi apakah ada spina bifida atau tidak. Kemudian kita memeriksa ada tidaknya sphincter ani dengan menggunakan termometer rectum. Setelah kita melakukan pemeriksaan, yang terakhir adalah pemeriksaan refleks pada bayi. Yaitu pertama adalah refleks Moro atau terkejut. Dengan cara bisa kita tepuk, bayi akan secara refleks akan terkejut. Terus refleks rooting atau mencari, bisa dengan cara kita melakukan rangsangan pada bagian bibir atau pipi, maka secara spontan bayi akan mencari. Terus refleks switching dan swallowing bisa kita nilai pada saat IMD, yaitu refleks mengisap dan menelan. Setelah itu kita periksa adalah refleks Babinski, yaitu pada telapak kaki. Yaitu bisa kita lakukan dengan cara kita rangsang seperti, maka akan secara otomatis kaki itu akan melakukan peregangan. Selanjutnya kita periksa pada bagian refleks pada tangan atau telapak tangan, yaitu refleks palmar dan plantar graph, yaitu dengan cara lakukan cara yang sama dengan Babinski, maka secara refleks tangan akan melakukan peregangan atau dan juga menggenggam. Dan yang itu terakhir yaitu pada refleks ice blink, yaitu kemampuan mata berkedip dan pupilaris. Dan yang terakhir adalah refleks tonic neck, yaitu kemampuan leher untuk menoleh dari kiri dan ke kanan. Bisa kita rangsang dengan cara menoleh kembali pipinya, maka secara refleks bayi akan menoleh ke bagian yang kita lakukan perangsangan. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kemudian bungkus bayi atau kita bedong menggunakan kain. Dan letakkan di sisi ini. Setelah itu bereskan kembali alat yang sudah digunakan, lalu buka handspoon, kemudian cuci tangan kembali dan lakukan dokumentasi.